Dadang tidur di kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Mas Ewen cuy di acara Kisah Nyata TV coy. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas sebuah kejadian nyata yang dialami oleh seorang pemuda zaman dulu, tapi sekarang beliau sudah menjadi bapak-bapak. Kita sebut saja Pak Dadang. Ini kejadiannya terjadi di telatah Tanah Sunda teman-teman, dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 2007-2008 dimana Pak Dadang ini mendapatkan order ya, atau pangkalan ya, masih bukan order online tapi masih ojek pangkalan. Dia mengantarkan seorang penumpang dan dia mengantarkan ke suatu tempat yang tidak terduga. Oke, tapi sebelum kita lanjut ceritanya, saya akan menjelaskan dulu letak geografis ya, tempat kejadian perkara. Tepatnya ada di Kecamatan Wado ya, berada di Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sumedang ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu itu tempatnya itu pegunungan ya, dan di situ itu masih pegunungan banget, dimana jarak rumah antar warga dan dari kampung satu ke kampung satunya tuh masih jauh teman-teman. Jadi 100 meter kita mendapatkan perkampungan, terus jalan lagi ke hutan, terus perkampungan lagi. Dan waktu zaman itu sampai sekarang juga jalannya itu belum terlalu bagus ya, belum banyak penerangan dan masih di kawasan hutan seperti itu. Oke, kita mulai ceritanya dari Pak Dadang ya. Pak Dadang itu zaman tahun 2007 itu belum ada transportasi atau moda transportasi ride hailing ya, atau online kalau zaman sekarang ya. Ada Gojek, ada Grab, dan sekarang itu belum ada cuy. Jadi kalau kita mau ngojek ya udah, kita ketemu ojek pangkalan, kita mau kemana bilang, mungkin ojeknya ngasih harga dan kita menawar seperti itu. Oke, pada suatu hari ya, untuk harinya ini juga lupa beliau menceritakan, dan kejadiannya itu sebenarnya tidak tengah malam teman-teman, tapi kalau di tempat strategis seperti itu biasanya mereka mulai mangkal itu bukan malam teman-teman, tapi mereka atau tukang ojek pangkalan itu mulai keluar rumah dan mulai mencari nafkah itu mereka keluar dari jam 2 atau jam 3 pagi teman-teman. Karena apa? Karena itu strategis ya, dimana di jalur itu kadang-kadang terlewat bus antar kota antar provinsi ya, jadi mereka bisa menyambut para penumpang yang dari baik dari Jawa, dari arah timur ataupun dari kota Bandung yang mau pulang kampung seperti itu. Oke, seperti biasa Pak Dadang dan teman-temannya ini nongkrong teman-teman ya, diceritakan berangkat biasa kalau di kampung itu, karena di sana kembali lagi letak geografisnya yang dingin. Pak Dadang ini menggunakan jaket dan kayak selimut yang dibuntel itu kayak syaf gitu ya. Mereka menuju ke tempat pangkalan. Di situ juga udah ada beberapa teman lainnya seperti Asep dan teman-temannya seperti itu. Pada suatu hari, karena Pak Dadang ini menceritakan dia mendapatkan terakhir dia datang, jadi ketika ada bus yang lewat atau orang mau ke pasar itu, akhirnya Pak Dadang ini harus ngantri ya, karena kalau ojek pangkalan itu kartu tanda anggota itu tetap harus antri ya ketika mendapatkan order ya, atau panggilan penumpang seperti itu teman-teman. Akhirnya di sesi terakhir Pak Dadang ini sebelum azan subuh, akhirnya si Pak Dadang dapat juga ya, beliau menceritakan waktu menunggu penumpang tiba-tiba ada seorang wanita ya, dan sebenarnya tidak ada yang aneh ya menurut Pak Dadang ini ya, umumnya wanita aja cuy. Di situ tidak ditegaskan kalau misalkan wanita itu rambutnya acak-acakan, berbaju putih yang mengerikan, enggak. Dia tuh kata Pak Dadang, dia mengatakan ya manusia aja, dan Pak Dadang juga tidak berpikiran aneh-aneh, karena memang biasanya juga lumrah gitu ya, mengantar penumpang waktu jam segitu. Akhirnya penumpang itu mengatakan, pagi Pak, punten gitu, bisa antar ke daerah ini ya, kita sensor pokoknya dia tuh ke gunung ya, dia tuh arah ke Majalengka dulu. Oke, setelah nego harga deal, Pak Dadang dan si perempuan ini akhirnya sepakat ya dengan harga yang telah ditentukan. Mungkin zaman dulu 10.000, mungkin lupa lagi juga kronologinya, dan akhirnya mereka setuju dan berangkat menuju lokasi teman-teman.
Nah, tidak ada yang aneh dari perjalanan. Namun ketika sudah mulai rada jauh, teman-teman, di situ Pak Dadang sekitar jam 3 pagi merasakan ada yang aneh di tengah jalanan ya. Tiba-tiba motor yang dikendarain itu berat, teman-teman. Ini entah kenapa, dan penumpang itu juga tidak aneh, teman-teman. Tapi yang aneh itu muatannya gitu, dan wanita itu juga tidak menunjukkan hal-hal yang aneh, tidak mengerikan gitu, tidak merubah wujud, ya tetap seperti wanita atau penumpang yang dibonceng sebelumnya ya. Dia tidak ada yang aneh-aneh seperti itu di perjalanan. Cuman yang aneh itu Pak Dadang ya, padahal Pak Dadang udah merasa motornya itu diservis tuh ya, namun ada yang berat aja gitu, karena posisi pas di puncak itu jalannya udah nggak terlalu nanjak, tidak seperti jalan-jalan yang sebelumnya waktu naik gitu. Oke, karena mungkin jaraknya terlalu jauh ke arah Majalengka, Pak Dadang ini sudah di luar batas teritorialnya ya, atau batas wilayahnya yang dikuasai gitu. Jadi si Pak Dadang ini udah mungkin ada jalan ya, beberapa jalan yang sudah tidak dikenal karena sudah mulai masuk ke perkampungan, teman-teman. Oke, tidak ada yang aneh, dan wanita itu juga ngobrol biasa, ngobrol kayaknya nanya, punten hari bapak kerja gini penghasilannya berapa dan sebagainya ya, pokoknya basa-basi lah. Dan Pak Dadang juga mengatakan ya sambil ngobrol gitu, teman-teman. Dan lama-lama Pak Dadang ini sudah mulai memasuki jalan kampung setapak demi setapak, melewati hutan gitu ya. Tetapi waktu yang dirasa Pak Dadang itu sangat lama, teman-teman. Bahkan kok ini belum nyampe ya, kemana gitu. Jadi rasa Pak Dadang dan moga-moga ingat teman-teman yang dengar ini, ingat ya, tadi berangkat dari jam 3 pagi, teman-teman ya. Dan itu masih di perjalanan belum sampai, teman-teman. Akhirnya setelah beberapa masuki hutan, Pak Dadang ini disuruh minggir ya ke sebuah rumah yang paling mewah ya, paling elit ya di kampung itu ya. Dia merasa rumahnya bagus banget, dimana di depannya temboknya tuh udah dipager ya, kalau orang dulu kan dimana, maksudnya elit itu karena di samping-sampingnya atau tetangga-tetangganya itu rumah-rumah biasa ya, karena kalau di sana masih panggung gitu ya. Dan Pak Dadang pun aneh gitu ya, ini rumah mewah banget gitu ya. Akhirnya wanita itu turun, dan lagi-lagi tidak ada yang aneh dengan wanita tersebut, teman-teman. Akhirnya Pak Dadang dipersilahkan masuk, istirahat dulu katanya. Dan Pak Dadang pun karena emang capek ya, karena tadi sekali lagi Pak Dadang merasa kalau perjalanan itu sangat-sangat jauh, teman-teman. Dan bahkan Pak Dadang punya rencana mau minta ongkos lagi ya, mungkin tekor mungkin ya, kalau dihitung-hitung ke bensin itu udah tekor. Pak Dadang merasa seperti itu. Akhirnya dengan itikat baik mungkin mau istirahat dulu, Pak Dadang akhirnya dipersilahkan masuk ya. Dan Pak Dadang sangat-sangat kagum ya dengan apa yang dilihat di isi rumah itu, bukan yang umum, yang lumrah ya, dimana di situ di dalam rumah itu ketika Pak Dadang mulai mau masuk pintu aja disambut dengan pintu yang sangat lega, teman, yang lebar, teman. Dan anehnya itu para tetangganya juga sepi gitu ya, tidak ada yang menyambut. Makanya Pak Dadang juga nggak kepikiran yang aneh-aneh, tidak kepikiran di mana keluarganya, di mana suaminya, anaknya gitu. Tapi ternyata di dalam itu banyak sekali makanan dan hidangan, teman-teman. Karena mungkin Pak Dadang ini haus, lapar, maka Pak Dadang ini memutuskan untuk makan dengan lahap ya, dan minum di situ apapun yang disajikan di atas kemewahan itu. Lalu nanya lagi, emang tadi wanitanya kemana ya? Pak Dadang sudah tidak memikirkan itu ya, yang dipikirkan sekarang adalah isi perutnya, teman-teman ya. Aji mumpung lah, aji mumpung, emang belum sarapan, berangkat pagi-pagi, dan ternyata di situ mengantar penumpang yang sangat kaya raya, teman-teman ya. Pada akhirnya setelah kenyang ya, Pak Dadang ini mau pamit gitu ya, teman-teman. Mau pamit dan merasa kenyang, masih melihat kemegahan rumah itu ya, dimana Pak Dadang ini sambil menunggu ibunya, mungkin mikirnya oh ibu lagi apa gitu ya. Terus Pak Dadang baru sadar bahwa tadi dia belum mendengarkan azan subuh ya, teman-teman. Jadi si Pak Dadang ini merasa sangat-sangat lama ya perjalanan tadi, mungkin estimasi mungkin 1,5 jam atau 2 jam gitu ya selama perjalanan itu, karena jalannya itu
Lalu Pak Dadang sudah melihat wanita itu dan menghampiri wanita tersebut. Lalu zaman dulu Pak Dadang keluar rumah, pamitan dan dikasih 20.000. Oke, pada akhirnya Pak Dadang meninggalkan lokasi tersebut ya. Tetapi anehnya teman-teman, Pak Dadang ini dari tadi belum merasakan mendengar puji-pujian atau mendengarkan azan ya, layaknya di kampung, apalagi di daerah Sumedang itu kan mayoritasnya kan beragama Muslim seperti itu ya. Harusnya sudah dong terdengar suara azan seperti itu. Akhirnya Pak Dadang pulang teman-teman, dan kalau nggak salah saya juga lupa itu Pak Dadang menceritakan ongkosnya ditambahin atau enggak, saya juga lupa. Akhirnya Pak Dadang memutuskan untuk pulang, dan apesnya selama perjalanan pulang Pak Dadang ini merasa jalannya itu kembali lagi ke titik yang itu, ya. Jadi Pak Dadang kembali lagi seperti muter-muter di kampung itu teman-teman. Akhirnya Pak Dadang kembali lagi nyampe lagi ke rumah tadi yang diantar dan memutuskan untuk istirahat sebentar sambil menunggu azan subuh teman-teman. Oke, karena mungkin capek tadi udah muter-muter bingung seperti itu, Pak Dadang memutuskan tiduran ya di depan rumahnya, tapi bukan masuk ya, kayak apa tuh? Kayak ada divan gitu ya, di depan rumah itu kayak ada divan seperti itu teman-teman. Pak Dadang memutuskan untuk tiduran di situ hingga akhirnya begitu azan subuh, Pak Dadang ternyata dibangunkan oleh beberapa warga ya. Beberapa warga di situ membangunkan, ini kenapa tidur di sini gitu. Ternyata Pak Dadang tidur di kuburan teman-teman ya, di depan kuburan, di mana dia tuh tidur di dekat keranda mayat. Biasanya kan ada tuh kalau pemakaman umum itu ada tempat keranda gitu ya di depan ya. Pak Dadang tidur di daerah situ teman-teman, dan dia masih nggak percaya, shock gitu ya. Dan ternyata para warga itu membangunkan Pak Dadang yang tertidur ini ternyata baru azan subuh teman-teman. Nah, jadi di situ sudah terjadi dilasi waktu ya, atau pertandingan waktu yang sangat lama sekali, di mana Pak Dadang merasa perjalanan udah 1 jam, bahkan di situ 1 jam, tadi mau pulang muter-muter 1 jam, jadi udah ada banyak waktu yang terbuang di situ teman-teman ya. Jadi ternyata tidak sinkron, di mana sebenarnya Pak Dadang itu hanya melakukan perjalanan dari Wado tadi ya, titik ojek pangkalan itu menuju ke Majalengka itu, atau sebelum Majalengka itu cuman 45 menit. Jadi udah kebayang sebenarnya Pak Dadang di tempat itu atau di kuburan itu hanya 15 menit ya teman-teman, tetapi Pak Dadang merasa sangat lama sekali. Oke, dari situ Pak Dadang masih shock teman-teman. Akhirnya dibawa keluarga dan ditanya tentang kronologinya, kejadiannya. Lalu Pak Dadang menjelaskan kepada warga apa yang ia rasakan tadi ya, selama dia mengantar penumpang tersebut sampai ke rumahnya ya, sampai dikasih makan. Itu diceritakan semuanya gamblang ke warga tanpa ditutup-tutupi seperti itu. Oke, akhirnya para warga setelah sholat subuh, mereka Pak Dadang juga diajak sholat subuh. Setelah tenang, Pak Dadang diajak ngobrol ya bersama warga, bahwa memang benar ya tempat itu emang udah ada beberapa kali kejadian orang merasa kalau melihat bahwa area itu menjadi rumah mewah ya, dan itu sampai sekarang juga masih menjadi misteri itu. Oke, akhirnya Pak Dadang setelah siuman sadar, segera dibawa pulang, diantar pulang oleh warga di situ. Tentunya setelah pagi teman-teman, dan dia menjadikan pelajaran ya, bahwa sebelum perjalanan itu seharusnya Pak Dadang membaca doa seperti itu. Oke teman-teman, dari cerita ini kita dapat mengambil sisi hikmahnya ya, dimana kalau kita mau beraktivitas itu alangkah baiknya kita membaca doa teman-teman ya, minimal Al-Fatihah atau doa apapun menurut kepercayaan kalian di sini ya. Oke, cerita ini saya ambil kisah nyata ya. Ini saya dapatkan 4 mata ketika saya lagi mangkal itu ya, dari seorang bapak-bapak. Beliau adalah seorang sekarang dia menjadi seorang ojek online, walaupun dari transisi ya, yang beliau adalah ojek pangkalan dari kampung, dia merantau ke Bandung seperti itu. Oke,
saya Ewen di sini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika di tempat kalian ada kejadian-kejadian seperti itu, boleh banget ditulis komentar ya. Siapa tahu kita bisa sharing atau kalian percaya, dan kalian juga ingat jangan terlalu percaya dengan apa yang saya katakan, karena saya juga cuma katanya kita selalu ambil positifnya ya. Jangan pernah takut akan kejadian seperti ini, tapi kita harus percaya dan semakin yakin akan kebesarannya. Saya Mas Ewen pamit untuk dari Kisah Nyata TV. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.